Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Juniarti dan rekan saya Dewi. Yang saya hormati Bapak Januar Inggaryadi, MPD IFO, selaku pengampu mata kuliah Penjas. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, kelas 2A, PIAUD. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi cognitive learning atau pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif, studi tentang pembelajaran konsep kognitif dan pembelajaran motorik spiritual mencoba menjawab pertanyaan kuno tentang bagaimana kita bisa mengenal dunia kita. Sejak lahir, anak mulai belajar bagaimana berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi ini adalah proses kognitif sekaligus proses motorik. Pandangan yang diambil adalah bahwa pembelajaran motorik spiritual dan pembelajaran konsep merupakan aspek pembelajaran kognitif yang sangat penting selama masa kanak-kanak. Pembelajaran multisensori dan bagian-bagiannya dibahas bersama dengan pentingnya pembelajaran konsep dan pembelajaran motorik spiritual. Istilah pembelajaran konsep kognitif tidak sama dengan pembelajaran konsep akademik. Pembelajaran konsep akademik secara khusus berkaitan dengan bidang materi pembelajaran tradisional, matematika, seni, bahasa, sains, dan sejenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Maulidia Juniarti. Baiklah, kita langsung saja. Di sini ada konsep gerak. Pembelajaran konsep gerak berkaitan dengan bagaimana tubuh dapat bergerak. Sebagian besar dalam permainan, olahraga, dan tarian yang bersifat dinamis, mengharuskan fluiditas dan fleksibilitas dalam gerak seseorang. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep aktivitas. Pembelajaran konsep aktivitas berkaitan dengan kemana tubuh harus bergerak. Konsep aktivitas berpusat pada pembelajaran pola, informasi, aturan, dan strategi untuk partisipasi yang efektif dalam aktivitas permainan, olahraga, dan tarian. Pendidikan jasmani yang berkembang mengakui pentingnya pembelajaran konsep untuk memberikan anak-anak dasar pengetahuan yang efektif. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep kebugaran. Pembelajaran konsep kebugaran berkaitan dengan apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan dan mempertahankan gaya hidup sehat. Selanjutnya, konsep akademik. Pembelajaran konsep akademik berkaitan dengan penggunaan kegiatan gerak sebagai sarana untuk memperkuat konsep pengetahuan dalam seni bahasa, matematika, sains, dan konsep pembelajaran sosial. Selanjutnya, definisi pelajar multisensori. Pelajar adalah proses yang berujung pada perubahan perilaku yang relatif sebagai hasil pengalaman atau praktik. Pada dasarnya, pelajar adalah proses yang mengandalkan informasi sensorik dan motorik multisensori, bergantung pada yang kita lihat dan kita dengar. Baiklah, selanjutnya kita ke pembelajaran motorik perseptual. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu bodi kesadaran, yaitu pengetahuan tentang bagian tubuh apa yang dapat mereka lakukan, bagaimana membuatnya bergerak. Yang kedua, kesadaran spesial. Di situ ada lokalisasi subjektif dan lokalisasi tujuan. Yang ketiga yaitu kesadaran langsung, ialah arah literalitas. Yang keempat yaitu kesadaran sementara. Di situ ada urutan, irama, dan sinkron. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu implikasi pengajaran pendidikan fisik pembangunan. Pendidikan jasmani perkembangan meningkatkan pembelajaran motorik, perseptual, dan pembelajaran konsep kognitif dengan mendorong anak-anak untuk berpartisipasi dalam motorik kasar yang melibatkan mereka dalam penggunaan berbagai modalitas sensorik dan proses belajar. Tidak semua anak memiliki tingkat perkembangan kognitif yang sama saat memasuki sekolah. Kognitif adalah proses yang dipengaruhi oleh pengalaman sesuai dengan kecepatan individu anak, karena persiapan merupakan syarat untuk berhasil di sekolah. Persiapan persepsi
dan kognitif merupakan aspek penting dari kesiapan total anak untuk belajar. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.